Pada video pembelajaran ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat strategi belajar mengajar. Hakikat sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya hak, kebenaran atau pasti. Jadi secara etimologi adalah sumber ataupun inti dari suatu hal, yang digunakan sebagai ungkapan yang menunjukkan maksud dari sesuatu atau konsentrasi atau dasar. Pada poin A, yakni ada pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Nata 2014 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 macam yang berkaitan dengan strategi dengan pembelajaran, yakni yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang terakhir yakni strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama ada strategi pengorganisasian pembelajaran, yang mana hal ini penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan mengolah strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu seperti waktu dan lain sebagainya. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Ini menjadi salah satu komponen yang dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Tujuannya agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran, di mana proses ini atau strategi ini merupakan proses menata, merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Menurut Peniati 2012 bahwa dalam merancang metode yang dipilih dalam proses belajar mengajar perlu mencermati atau mendasari analisis karakteristik peserta didik tersebut. Jadi sebelum kita mengajar atau memberikan pembelajaran, kita harus mengetahui latar belakang, karakteristik peserta didik kita. Pada poin B di sini ada komponen belajar mengajar matematika. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan. Jadi ada keseluruhan, di dalam keseluruhan itu ada beberapa komponen. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan berbagai komponen belajar mengajar matematika. Semisal ada Gaswang 2018 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan tindakan pendidik melaksanakan rencana mengajar. Pendidik harus menguasai apa yang akan disampaikan. Komponen ini disebutkan oleh Susanto 2016 bahwa ada 5 komponen dalam belajar matematika, yakni bertanya, keaktifan siswa, kerjasama, unjuk kerja, dan sumber yang bervariasi. Nah, pada poin yang terakhir ada tugas dan fungsi pendidik. Pendidik, yakni sebagai ujung tombak pendidikan, haruslah dibekali dengan berbagai ilmu dalam mendidik peserta didik. Jadi sebelum kita mengajar, sebelum kita mendidik, jadi kita perlu dididik atau perlu diajar. Karena Sukenda 2018 mengatakan bahwa fungsi dan tugas pendidik yakni ada 2. Yang pertama transfer ilmu kepada peserta didik seperti kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua membentuk sikap moral peserta didik untuk menjadi lebih baik. Jadi peserta didik itu dipersiapkan untuk menjadi warga negara, menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 tahun 1983 sebagai perantara dalam belajar. Di sini ada profesi pendidik, yakni adalah jabatan profesional
yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Yakni ada uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Jadi sekian dari video pembelajaran hari ini, yakni di sini ada buku strategi belajar dan pembelajaran matematika. Jadi apa yang saya sampaikan bersumber dari buku ini. Nah, ini dosen pengampu Wahyu Lestari MPD.